Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Dujaya, jurusan Business Creation, Binusian 2024 dengan NIM 24400366106. Di sini saya akan memberikan presentasi secara singkat mengenai peran manajemen sumber daya manusia dalam mengatasi stres pada karyawan. Sebelumnya, apakah kalian di sini tahu bahwa karyawan merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan? Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih topik ini sebagai salah satu materi yang akan saya sampaikan. Topik ini sesuai dengan jurusan yang akan saya ambil, yaitu kewirausahaan, di mana sebagai calon seorang entrepreneur harus dapat mengelola dengan baik manajemen SDM yang dipunya, agar para karyawan yang dimiliki perusahaan dapat bekerja secara optimal. Sumber daya manusia dengan kualitas yang baik akan menjadi tolak ukur keberhasilan atau kesuksesan suatu perusahaan. Sumber daya manusia menjadi kunci bagi perusahaan untuk memajukan organisasi atau perusahaan melalui produktivitas yang diberikan. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya perusahaan harus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sumber daya manusia, seperti permasalahan stres kerja dan konflik kerja. Namun seringkali perusahaan lupa bahwa faktor utama yang menyebabkan munculnya stres dan konflik kerja pada karyawan adalah adanya pergantian manajemen SDM pada perusahaan. Meskipun pergantian ini sebagai upaya meningkatkan kinerja perusahaan, pergantian manajemen perusahaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan dengan berubahnya sejumlah peraturan yang ada. Jadi, apabila karyawan tidak siap menghadapi perubahan yang terjadi, seperti adanya penambahan jam kerja dan sebagainya, hal ini dapat membuat karyawan semakin stres dan nantinya dapat menyebabkan konflik antar karyawan. Untuk itu, di sini saya bertujuan untuk mengetahui peran manajemen SDM dalam mengatasi stres pada karyawan saat mengalami pergantian manajemen dalam perusahaan. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui dari rekrutmen dan seleksi, pengembangan, dan pelatihan. Manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan untuk lebih bekerja secara efektif dan bekerja secara optimal demi terwujudnya tujuan perusahaan. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia menjadi kunci bagi perusahaan untuk memajukan organisasi atau perusahaannya. Dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya perusahaan harus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada sumber daya manusia yang dimiliki, mulai dari stres kerja hingga konflik kerja antar karyawan. Dampak stres pada masing-masing individu tentunya akan berbeda. Hal ini dapat menyebabkan penurunan produktivitas karyawan yang dapat menyebabkan sistem pengolahan perusahaan menjadi berantakan dan juga berdampak terhadap penurunan kekompakan tim dalam organisasi dan mengakibatkan penurunan produktivitas dalam pencapaian tujuan perusahaan. Semakin besar kemajuan pada suatu perusahaan, maka semakin banyak tuntutan atau beban kerja yang akan dihadapi oleh karyawan. Kondisi ini menyebabkan karyawan mengalami tekanan kerja hingga memicu berbagai masalah termasuk stres kerja. Luthans pernah mengatakan, stres kerja dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat stres pada karyawan, maka semakin rendah tingkat kinerja karyawan yang berkontribusi terhadap perusahaan tempat ia bekerja. Stres dan konflik dalam dunia pekerjaan adalah suatu kondisi ketegangan atau gejala psikologis yang dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi individu menjadi tidak stabil. Sedangkan konflik adalah terjadinya benturan dan benturan yang diakibatkan oleh perbedaan yang semakin tajam. Pergantian manajemen dalam perusahaan dapat menimbulkan ketegangan dan adaptasi karena karyawan memiliki tugas dan peran yang baru sesuai dengan tuntutan manajemen baru tersebut. Tentunya, hal tersebut akan menjadikan beban bagi karyawan karena harus lebih melakukan banyak inovasi kreatif dan beradaptasi dengan manajemen baru. Untuk itu, sebuah manajemen perusahaan harus merancang strategi yang dapat meminimalisir bahkan menghilangkan perilaku stres dan konflik dalam bekerja. Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan, seperti mempertahankan kesejahteraan karyawan, yaitu menetapkan prosedur kesehatan yang tepat pada karyawan, melakukan pengecekan rutin kesehatan karyawan, memberikan pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang kesehatan para karyawan. Beberapa program tersebut akan mendorong karyawan untuk mengurangi stres dan mengidentifikasi penyebab stres di tempat kerja untuk dijadikan bahan evaluasi dan pemecah solusi yang tepat sehingga tepat memiliki peran yang optimal bagi perusahaan. Kemudian,
Diperlukan juga kegiatan pelatihan karyawan dengan tujuan agar karyawan dapat mengetahui gejala-gejala stres dan strategi yang ditempatkan saat mengetahui stres dan konflik kerja. Dengan beberapa kegiatan ini diharapkan stres yang disebabkan oleh stres dan konflik kerja dapat berkurang pada karyawan saat pergantian manajemen perusahaan. Untuk itu, setiap karyawan harus bersikap terbuka dan menghargai satu sama lain terkait pendapat yang diberikan agar semua dapat berjalan lancar dan dapat mengatasi adanya stres dan konflik saat pergantian manajemen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mengakhiri presentasi ini, saya mau berpantun dulu. Pak Robi pulang ke rumah, rumahnya besar dan elegan. Ucapan saya mungkin ada yang salah, saya mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.